Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalahu ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dan terus kita sempurnakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita, yang telah menghidangkan kepada kita kenikmatan, hidangan yang luar biasa. Mengutip istilah yang sering diungkapkan oleh guru kita Al-Ustaz Arifin Ilham, bagaimana kita mendapatkan hidangan di pagi hari, di sore hari, melalui sholat yang 5 waktu dan seterusnya, luar biasa. Pagi ini atau pada kesempatan ini kita pun mendapatkan hidangan dalam bentuk zikrullah yang di dalamnya terdapat nilai, makna dan kebermaknaan yang luar biasa. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah yang kembali direkomendasikan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diingatkan agar kita membacanya di pagi maupun sore hari minimal 10 ayat. Salah satu di antara hikmah yang sangat kuat di balik membaca itu adalah kita akan mendapatkan proteksi dari Allah Azza wa Jal dari berbagai persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan yang didesain dan direkayasa dan selalu dicari caranya oleh musuh utama manusia, yaitu syaitan. Oleh karena itu sangat-sangat menggelitik pikiran kita, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan surah Al-Baqarah awal ini pertengahan yaitu ayat kursi, kemudian berikutnya adalah akhir surat Al-Baqarah sebagai proteksi diri kita dari syaitan. Mari coba kita renungkan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti yang sudah disinggung, kemudian Alif Lam Mim litahaddi. Kata-kata atau huruf yang disebutkan di sini banyak para ulama, bahkan mayoritas para ulama hampir sepakat untuk tetap mengatakan dengan begitu humble dan santunnya mereka mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu akan maksud dan kandungannya. Tetapi hikmahnya di sini, apa kebijaksanaan yang bisa kita raih atau inspirasi dari Alif Lam Mim ini? Kita akan di samping tadi humility, kerendahan hati, tawaduk kita kepada Allah, tidak sok tahu apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita pun mengambil hikmah atau inspirasi dari kata Alif Lam Mim itu sebagai sebuah tantangan bagi umat manusia siapapun, bahkan kepada bangsa Arab waktu itu saat Al-Qur'an turun kepada mereka. Sama, Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf itu yang ternyata mereka tidak bisa menandingi kehebatan Al-Quranul Karim walaupun hurufnya sama, huruf hijaiyahnya itu sama. Sesudah itu kemudian Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah Alkitab. Dzalikal kitab menunjukkan itu adalah kitab, seakan-akan sesuatu yang jauh walaupun kitab ini ada di hadapan kita. Untuk mengagungkan dan memuliakan, lita'zim. Satu tantangan yang dahsyat. Banyak para ilmuwan bahkan yang masuk Islam belakangan juga tertantang oleh ungkapan berikut ini, la raiba fihi, tidak ada kesangsian, la raib. Para ilmuwan, para kutubuku, ada istilah kutubuku ketika membaca, enggak pernah saya menemukan sebuah buku yang sudah pasti buku itu banyak kelemahan, kekurangan, sebagaimana pembuat dan penulisnya selain Alkitab, Al-Quran ini, ketika menemukan dan membaca Quran di ayat-ayat pertama ini setelah Al-Fatihah, langsung ini kitab atau itu kitab yang tidak ada kesangsian. Allahu Akbar. Sebuah challenge, tahaddi, tantangan kepada siapapun yang membaca dan coba berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Buktikan kalau ada keraguan di dalamnya. Allah nyatakan la raiba fi. Kenapa? Karena yang menurunkan ini, yang memfirmankan isi kandungan di dalamnya adalah yang maha menciptakan. Sederhana bukan?
menciptakan dengan keilmuan. Kenapa yang mengatakan ini kok sok tahu banget, seakan-akan begitu? Pastilah karena dia yang menciptakannya. Kita bilang gedung ini misalkan daya tahannya paling 100 tahun. Kalau saya mengatakan begitu, yang bukan menciptakan dan tidak pernah membuatnya, tidak pernah mendesainnya, mungkin akan diragukan. Tapi kalau seseorang yang mendesainnya dengan ukuran ini, dengan tambahan ini, semuanya dilengkapi, dan dia mengatakan insya Allah gedung ini tahan 100 tahun, kita akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Disitulah kepastian akan kita peroleh saat kepastian itu datang dari yang maha menciptakan. Ilmunya pasti, janjinya pasti, seluruh informasinya pasti, bahkan semua yang ditawarkan yang ada di sisinya adalah sebuah kepastian. Disitulah kepastian yang akan meredam, bahkan menghapus segala bentuk keraguan dan kesangsian. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan sebagai petunjuk. Posisikan kitabullah ini sebagai petunjuk. Dia bukan, tadi kalau sudah ada kepastian keilmuannya, informasinya dan seterusnya, karena datang dari yang maha menciptakan manusia, alam semesta ini, bumi dia yang menciptakannya, sejarah, begitu halnya dia pula yang maha merekayasa sejarah itu sendiri. Seluruh kandungan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, informasi bukan tujuan utama. Tujuan utama diturunkannya kitabullah adalah hudan sebagai petunjuk. Dan antara ketidaksangsian dengan petunjuk juga merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mari, ketika kita membeli sebuah alat seperti ini, handphone lah katakanlah, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, kita buka dan untuk apa handphone ini dibuat? Disitulah pertama kali kita harus sepakat dan mengetahui. Ya, handphone ini untuk alat komunikasi, bahkan belakangan alat transformasi ilmu pengetahuan dan informasi. Oke. Bagaimana cara menggunakannya? Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan berikutnya. Informasi, bagaimana cara kita menggunakan. Siapa yang paling bisa kita percaya dan tak ada kesangsian sedikit pun dalam benak pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, kita pasti akan melakukannya. Tidak pernah menggugat. Tidak pernah kemudian kita membicarakan, memperbincangkan, mendiskusikan, apalagi memperdebatkannya. Tidak lain yang kita perlukan adalah apa yang disebut dengan manual, buku petunjuk yang diberikan oleh si pembuat atau pabrik, bahkan yang merancang handphone ini atau mobile phone ini. Pertanyaannya, saat kita membaca, apalagi kemudian kita menelusuri dan mengikuti petunjuk, harus gini, dibuka ini, masukkan SIM card dan seterusnya. Ada perdebatan atau sekedar ada kesangsian? Tidak pernah. Lihat, pencipta, kepastian, tidak ada keraguan, dan petunjuk. Petunjuk pun tidak mengandung keraguan. Posisikan ketika satu tulisan itu sebagai petunjuk, maka kita tidak perlu lagi meragukan dan tidak perlu menyangsikannya. Dan pada saat kita masuk dalam sebuah perusahaan, ada petunjuk pelaksanaan, juklak atau juknis. Adakah di antara kita yang memperdebatkan sebuah juklak dan juknis? Apalagi bagi kita yang bukan seorang pembuatnya, bukan seseorang yang pernah merekayasanya, tapi saya hanya pekerja di sini, maka kita harus tunduk dan patuh dengan petunjuk itu. Disitulah logika Quran begitu kuat, sulit terbantahkan. Hudan bagi siapa? Lil muttaqin. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
Tipologi manusia pertama kali yang disebut dalam kitabullah ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ini, adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sudah memiliki karakter dengan sifat yang melekat dalam kehidupan sehari-harinya dengan kinerja. Takwa itu kinerja. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan itu kinerja yang sangat dibutuhkan, atau kompetensi kinerja yang paling dibutuhkan dan paling menentukan dimanapun kita bekerja. Jadi guru, jadi dosen, kita tidak pernah bisa melanggar apa yang diperintahkan oleh sekolah dan dilarang oleh sekolah. Seorang guru pada saat diperintahkan mengajar matematika, kemudian dia mengajar fisika, pasti akan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Apalagi pada saat dia belajar misalkan matematika, tiba-tiba mengajar tafsir, bisa saja menjadi sebuah permasalahan, walaupun benar dua-duanya, tapi ada aturan main. Itulah substansi dari ketakwaan. Takwa adalah kinerja, performance kita yang paling menentukan dan melekat pada sifat tipologi manusia yang pertama ini. Bukan hanya sekedar menerima kitabullah sebagai pengetahuan, bahkan sebagai hudan, tapi dia betul-betul menjadikan hudan sebagai performan kehidupannya, kinerja dalam kehidupannya. Dijalankannya apa yang Allah perintahkan, dijauhinya apa yang Allah larang. Siapa yang paling patuh dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan perintah maupun menjauhi larangan, maka dia yang paling berprestasi. Bukan begitu? Kalau saja dalam manusia terjadi hal seperti itu, begitu halnya dengan Allah Azza wa Jal. Allah jauh lebih menghargai apa yang dilakukan oleh manusia dalam keimanannya, ketakwaannya, saat dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bahkan ketika membaca Al-Quran pun, kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim tadi itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap huruf itu bi asyri amthaliha, dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 3 kali 10 sudah 30. Kalau kita baca huruf 30, itu melampaui hijaiyah. Tapi cukup dengan 3. Misalkan penghargaan Allah dengan surah Al-Ikhlas. Satu kali kita membaca surah Al-Ikhlas, itu sama dengan kita menyelesaikan sepertiga, atau pahalanya seperti sepertiga Al-Quranul Karim. 3 kali membaca seperti 1 kali kita membaca Al-Quran. Tapi maaf ya, jangan dijadikan sebagai alasan nggak mau baca Quran yang lain. Udahlah, saya cukup aja dengan Al-Ikhlas, atau saya sudah menghatamkan kitabullah setiap hari. Tentu yang namanya penghargaan, sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai pedoman utama. Pedoman utama tetap adalah membaca kitabullah secara tuntas dan total sampai berakhir, dan akhirnya di dalamnya ada surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas mungkin kita baca saat dalam kondisi yang sulit kita berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Apalagi kalau 10 kali. Pada saat kita membaca surah Al-Ikhlas, dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, 10 kali, maka Allah akan bangunkan sebuah istana dalam surga. Bagian dari keimanan yang luar biasa. Hamba Allah. Seperti itulah. Suratul Baqarah sekali lagi menjadi proteksi diri, diawali dengan keyakinan kita kepada kitabullah yang tidak pernah ada kesangsian. Yang ketika dalam kitabullah dinyatakan bahwa syaitan itu musuh nyata, jadikanlah dia musuh, kita tunduk. Jangan kompromi dengan syaitan dengan bentuk apapun. Misalkan yang disukai syaitan itu kalau minum, makan dengan tangan kiri umpamanya, kita jauhi. Kalau pernah ada istilah, saya sudah kebiasaan, usahakan untuk dirubah dengan tangan kanan kita makan. Subhanallah, inspirasi demi inspirasi dalam surah Al-Baqarah itu begitu kokoh dan kuat. Siapakah orang-orang yang bertakwa? InsyaAllah kita lanjut, dan tetaplah di Has Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.